Halo semuanya, kembali lagi dengan channel Video Bekesah. Baiklah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini aku akan mencoba untuk menjawab lagi terkait dengan pertanyaan peserta tunggal dari SKB ya teman-teman ya. Dan untuk teman-teman yang baru melihat channel ini dan baru bergabung dengan channel Video Bekesah, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu, karena subscribe itu gratis teman-teman. Jangan lupa di subscribe ya. Oke, baiklah langsung saja kita ke pembahasannya. Ini datangnya dari Ninda Aprilia. Terima kasih Kak, infonya sangat membantu. Saya juga salah satu peserta SKB tunggal di salah satu puskesmas di Probolinggo. Mau tanya Kak, untuk kabupaten atau kota, apakah setelah tes SKB ada tes lainnya? Langsung saja saya jawab ya teman-teman ya. Terkait soal formasi untuk kabupaten dan kota, itu sudah dijelaskan sebelumnya oleh Kepala BKN ya, bahwa untuk tes SKB kabupaten atau kota, setelah tes SKB itu tidak ada lagi tes selanjutnya teman-teman. Jadi setelah teman-teman mengikuti tes SKB, maka tes selanjutnya adalah pemberkasan. Jadi tidak ada wawancara terkait dengan tes SKB pada tahun 2021 ini ya teman-teman ya. Dan selanjutnya itu ada datang dari Harisman Pratama. Izin tanya nih Bang, apakah surat lamaran yang kita buat pada pendaftaran CPNS juga diminta saat pemberkasan? Nah, ini saya bantu jawab ya teman-teman ya, terkait dengan surat lamaran. Jadi itu tergantung dengan instansinya masing-masing ya teman-teman ya. Jadi tergantung dengan BKD-nya masing-masing. Nah, biasanya kalau misalkan sepengalamanku pada tahun 2019 kita diminta kembali teman-teman, baik itu surat lamaran, terus riwayat hidup dan lain-lain seperti itu, seperti ijazah SD, SMP sampai SMA dan kuliah. Terus ada KTP, ada akta, dan lain-lain lah pokoknya. Jadi intinya teman-teman yang merasa peserta tunggal, karena setelah SKB itu tidak ada lagi yang namanya tes wawancara. Jadi teman-teman itu langsung lanjut dengan tes pemberkasan. Jadi saran saya dipersiapkan aja mulai dari sekarang, karena setelah ini teman-teman akan langsung diminta untuk melengkapi berkasnya. Lanjut kita ke pertanyaan yang selanjutnya, ini dari Bar Nakleboy. Kak, mohon maaf mau tanya, kan sudah dijelaskan di dalam video jika peserta tunggal belum jelas untuk SKB ada passing grade atau tidak. Nah, sebaiknya gimana Kak untuk mengetahui hal tersebut? Jika tahu ada passing grade atau tidak, kan bisa mengira-ngira Kak. Ini saya bantu jawab ya teman-teman ya. Sudah dijelaskan kembali, saya ulangi kembali. Kepala BKN waktu itu sudah menyampaikan kalau untuk kabupaten dan kota itu sudah dipastikan tidak ada passing grade-nya untuk SKB. Jadi sekali lagi saya ulangi ya, untuk tes SKB formasi kabupaten dan kota itu tidak memiliki passing grade ya teman-teman ya. Dan selanjutnya ini dari Singgihdu. Maaf tanya Bang, jika instansi saya daftar membutuhkan pendidikan D3, kemarin ada D4 dan lulus pemberkasan lanjut SKD, apakah besok ada permasalahan dalam pemberkasan? Jika di YouTube D3 farmasi dan D3 analisa farmasi itu dianggap sama. Nah, ini sebetulnya kembali lagi dengan kebijakan dari instansi masing-masing ya teman-teman ya. Dan ini juga sudah dijelaskan oleh BKN pada tempo hari terkait soal jurusan yang serumpun atau misalkan bisa dikatakan sama, itu dikembalikan lagi kebijakannya untuk instansi yang masing-masing yang membutuhkan ya teman-teman ya. Dan kalau misalkan sudah lulus di administrasi yang pertama, ini dipastikan tidak ada lagi masalah untuk di tes pemberkasan selanjutnya. Biasanya akan seperti itu ya teman-teman ya. Akan tetapi kebijakan ini dikembalikan lagi ke instansi daerah masing-masing. Selanjutnya dari Rida Nurjana. Bang, saya peserta tunggal tapi nilai SKB saya jelek banget. Apakah tetap lolos ya? Masih khawatir Bang, ini pertama kali saya ikut CPNS. Nah, ini sudah saya tanya sebelumnya kepada Mbak Rida Nurjana. Saya tanya, maaf kalau boleh tahu untuk formasi apa dan di mana? Formasi analis perencanaan anggaran di Pemda. Nah, ini saya ulangi kembali ya teman-teman ya. Untuk formasi kabupaten dan kota, untuk terkait dengan tes SKB-nya itu tidak memiliki passing grade ya teman-teman ya. Jadi untuk nilai teman-teman sekecil apapun, teman-teman akan dipastikan lolos untuk tahap pemberkasan teman-teman. Untuk yang peserta tunggal ya, karena tidak ada passing grade dan teman-teman juga tidak memiliki pesaing dalam mengikuti tes SKB. Jadi bisa dipastikan lolos CPNS tahun 2021 asalkan teman-teman mengikuti semua tahapan-tahapan setelahnya. Karena setelah ini bakal banyak sekali teman-teman diminta untuk melengkapi pemberkasan berkas-berkas yang harus teman-teman kumpulkan. Dan selanjutnya ini atau yang terakhir ya teman-teman ya. Wah, berarti nggak seberat SKD dong Bang tekanannya untuk lulus SKB di Pemda. Saya kebetulan juga peserta tunggal di Pemkat sekarang. Dua saingan saya nggak lulus SKD, gak juga ya, nggak ada passing grade, tapi
saya nggak protes sih. Wah, itu mungkin apa namanya ya, bukan pertanyaan, lebih kepada mengungkapkan rasa senangnya karena telah berhasil menjadi peserta tunggal. Oke, mungkin itu dulu yang dapat saya sampaikan terkait dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan teman-teman sekalian, yaitu peserta tunggal SKB pada tahun 2021. Dan saya doakan teman-teman bisa sukses pada tahun ini dan menjadi CPNS pada tahun 2021. Dan jangan lupa untuk di-subscribe ya teman-teman ya, karena subscribe itu gratis. Dan jangan lupa juga untuk di-like, di-share, dan komen.